Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh pengikut-pengikut setia beliau ila akhir zaman. Hadirin hadirat jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali diberikan umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, dan alhamdulillah pula kita masih diberikan taufik pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan daripada rutinitas kita sebagai hamba Allah, melaksanakan salat zuhur dengan berjamaah. Alhamdulillah. Kemudian dilanjutkan dengan mengkaji ilmu agama. Maka mudah-mudahan apa amal ibadah yang kita kerjakan, baik yang wajib maupun yang sunnah-sunnahnya, senantiasa diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, singkat saja karena panitia minta hanya kisaran 10 menit. Ya, 10 menit, tapi mudah-mudahan berkah kita berataan. Okay? Berkah dunia dan akhirat. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman khusus kepada mereka-mereka yang beriman. Mudah-mudahan kita yang ada di sini termasuk daripada orang-orang yang beriman. Amin. Maka di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita semua yang beriman ini bahwa Allah katakan la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, janganlah sekali-kali harta kalian, usaha kalian, jabatan pun juga termasuk, dan anak keturunan kalian melalaikan kalian daripada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yaf'al dzalika, dan barang siapa yang dengan hartanya itu, jabatannya itu, usaha-usahanya, pekerjaannya itu, dan anak keturunannya melalaikan mereka daripada mengingat Allah, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, faulaika humul khasirun. Maka mereka itulah orang-orang yang mestinya akan merugi di dunia nanti sampai di negeri akhirat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam tafsir para ulama kita menjelaskan apa maksud tujuan Allah mengatakan an dzikrillah, yaitu mengingat Allah. Janganlah kalian tertipu dengan harta kalian, jabatan kalian, dan anak keturunan kalian daripada mengingat Allah. Maksud mengingat Allah di sini ujar para ulama yaitu menjalankan daripada syariat-syariat Allah. Bukan hanya sekedar mengingat Allah itu la ilaha illallah, Allah Allah, ya kah? Atau astagfirullah astagfirullah pas waktu sembahyang kada sembahyang. Nah, fajar Allah yang penting ingat lawan Allah. Nah, bukan maknanya ingat saja. Ya,
Kalau seandainya maknanya zikir kepada Allah ini hanya sebatas mengingat kalimat la ilaha illallah saja, atau mengingat kalimat-kalimat yang lainnya seperti subhanallah, alhamdulillah, atau baca salawat seterusnya, giliran waktu sholat datang tidak sembahyang, giliran waktu puasa bulan Ramadan kada puasa. Nah, ini artinya orang-orang yang apabila dengan kesibukan hartanya, kesibukan usahanya, gawiannya, dengan kesibukan mengurus anak keturunannya, maka semuanya itu kalau seandainya melalaikan mereka dari mengingat Allah, artinya melalaikan mereka dari menjalankan segala kewajiban-kewajiban mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan mereka itu rugi di dunia sampai di negeri akhirat. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bahwa setiap waktu sholat kita tidak tinggalkan, alhamdulillah. Nah, disinilah salah satu hikmah kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan setiap waktu-waktu ibadah itu ya ditentukannya waktu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak setiap waktu kita beribadah, bukan dari awal kita bangun sampai kita bangun tidur lagi, enggak. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata Allah telah tentukan waktu-waktunya. Zuhur jam 12 berapa, kena pulang asar jam berapa. Jarak antara zuhur dengan asar itu sekitar 4 atau 3 jam. Dari 12, 1, 2, 3 jam setengah atau hampir 4 jam jarak antara sholat satu sholat yang lainnya. Dari sholat maghrib ya kah, kemudian sholat isya berdekatan. Dengan sholat isya ke sholat subuh waktunya panjang. Terus sholat subuh dengan menuju sholat zuhur pun waktunya panjang. Maka waktu-waktu ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya ada orang berdalih, berargumentasi, ya Allah, ulun kada sempat menggawi sembahyang karena kebanyakan gawian ulun. Berapa garang waktu nang kerjakan? Hanya 5 waktu. 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu pun ya kah waktunya telah ditentukan. Makanya orang-orang bekerja dari pagi sampai siang, stop, istirahat dulu. Di sini hikmahnya subhanallah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ternyata Allah telah mendesain hukum bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, diwajibkan kepada hamba-hambanya untuk melaksanakan salah satunya salat itu, yakah waktunya telah ditentukan oleh Allah, dan waktu yang ditentukan tersebut tidak pernah memberatkan dan membebankan daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa masih banyak orang yang kada mau sembahyang? Masih banyak orang yang beralasan itu ini karena memang dirinya yang kada mau sembahyang. Padahal waktunya sudah disiapkan, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Giliran makan saja. Makan, waktu makan kita berapa? Makan siang nih berapa nih? Sekitar setengah jam cukup lah. Hah? Kadang makan aja kita kada cukup setengah jam. Nggih. Belum lagi di tengah-tengah makan tuh ada kawan. Bapandirannya pulang setengah jam, sejam sudah. Hah? Jadi alasan-alasan yang akan dikemukakan nanti, betapa banyak alasan mereka yang tidak bisa sembahyang itu mesti akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali mereka-mereka yang beralasan dengan alasan uzur syar'i, seperti mereka yang sedang melaksanakan operasi. Oh, para dokter-dokter kadang-kala mereka melaksanakan sembahyang. Kenapa? Karena waktu sembahyang masuk, waktu itu juga kami sedang mengoperasi orang yang sedang membahayakan. Ini kalau kada dioperasi, ini akan meninggal orang ini. Maka waktu yang dibutuhkan pun juga luar biasa banyak jamnya, sekitar hampir 4-5 jam waktu melaksanakan operasi itu. Nah, bagi mereka yang seperti ini, maka ada hukum namanya keringanan, rukhsah yang dibikin oleh para ulama, dibuat oleh para ulama.
di ketika para dokter-dokter spesialis yang ingin membedah atau mengoperasi salah satu pasiennya, maka waktunya tidak mampu, ya kah? Hanya misalnya ya 2 jam nggak bisa, ini harus sampai 5 jam. Akhirnya sembahyang zuhur kada tagawi sampai jam 5 hanya selesai. Maka ujar para ulama, bagi orang yang dalam kasus ini, maka hukumnya boleh sembahyang zuhurnya kemudian dijamak kepada sholat asarnya. Nah ini kan beda kasusnya, karena memang mendesak dan tidak bisa ditunda-tunda. Kalau ditunda, pasien kena dulu lah, aku nak sembahyang dulu, mati orang. Ya kah? Kadang kalau ditunda-tunda, kalau sudah mulai operasi harus selesaikan sampai selesai. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita minta sama Allah, mudah-mudahan kita senantiasa istiqamahkan Allah. Usaha yang kita kerjakan, gawian, pekerjaan, ya kah, kemudian apapun yang kita miliki, anak, keturunan kita, mudah-mudahan semuanya dijadikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Usaha kita di dunia baik, ya kah, kemudian sampai di negeri akhirat pun juga baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada kita bagaimana kehidupan di dunia kita memang harus baik. Salah satu cara untuk baik kehidupan di dunia kita, maka kita diwajibkannya berusaha, diwajibkannya berikhtiar, diwajibkannya untuk hidup ini dan lain sebagainya, mencari nafkah. Maka semua ini adalah kewajiban kita dan dinilai ibadah. Kemudian yang kedua, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maka dunia kita kejar, dunia kita cari, tapi tidak melupakan daripada kehidupan akhirat. Ya, inilah kehidupan kita yang akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita minta sama Allah, wa qina azabannar, diselamatkannya daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dunia dijalankan dengan sebaik-baiknya, kemudian akhirat dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Maka orang yang menjaga kehidupan dunia dan akhiratnya yang baik, maka insyaallah mereka inilah yang akan diselamatkan dari azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una وزدنا علما وفقنا في الدين. اللهم اغننا بالعلم وزيدنا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجمعنا بالعافيه وسلامه. اللهم انا نسالك فهم النبيين، حفظ المرسلين، والهام الملائكه المقربين. اللهم انا نسالك علما نافعا وفهما مستقيما وعلما لدنيا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا مباركا طيبا برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Mohon maaf kalau ada salah khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli sallim, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma alhamdulillah majid Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad Rasulullah, ya Rabbi salli alaihi wa sallim habibullah. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Masyaallah la quwwata illa billah. Masyaallah. Kada jupang mau.
Anu, ulun tadi pas lagi sibuk, jadi kita kada terpikirkan lagi apa judul-judulnya, sembarangannya sudah judul. Anak sana kak kita. Ulun di sini. Oke.